karena dikit yang baru dengar juga suaranya Kenten. Ampura dumun Pak. Nggih. Belum rekan diri ya. Ya, saya ucapkan selamat malam Bapak Ibu semua ya. Jadi selamat berjumpa dalam ruang diskusi. Jadi dalam program grup penggerak. Jadi saya perkenalkan diri dulu ya supaya jangan kalau orang bilang itu kan tidak kenal, tidak sayang. Jadi nama saya Pak Nyoman Sudiarse yang kesehariannya tugas sebagai pengawas di Dinas Pendidikan Kabupaten Tabanan. Jadi kebetulan sekarang saya itu adalah di bidang jenjang SD. Tapi sekarang untuk kedepannya pengawas itu lintas jenjang. Bisa dia mengawasi di TK, di SD, dan mungkin juga di SMP gitu ya, lintas jenjang. Jadi nanti saya akan mendampingi Bapak Ibu semua selama 6 bulan dalam program guru penggerak ini. Ada modul 1, itu terdiri dari 4 nanti. Modul 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4. Nah kemudian ada modul 2, jadi 2, 1, 2, 2, 2, 3. Dan ada juga modul 3, 3 modul. Jadi mudah-mudahan nanti Bapak Ibu tidak bosan gitu ya. Jadi kita akan terus nih selama 6 bulan ini. Saya mohon nanti Bapak Ibu betul-betul bisa mengatur waktu. Gitu. Jadi pada saat-saat rukol, jadi usahakan hadir. Kalau misalnya ada kesibukan, kalau misalnya pakai dua perangkat tidak apa. Jangan sampai tidak hadir gitu nih. Karena ini ada penilaian. Nah, sistem kehadirannya juga diperhitungkan Bapak Ibu. Kalau hadir tepat waktu atau mungkin sebelumnya itu ada kemungkinan kalau hadir di tengah-tengah ada penilaiannya. Kemudian kalau tidak hadir, nah ini nol. Jadi kehadirannya itu sangat menentukan kelulusan Bapak Ibu semua. Ya. Nah, untuk itulah saya mohon nanti Bapak Ibu betul-betul bisa mengatur waktu. Gitu. Makanya nanti kita diskusi jam berapa sebaiknya. Gitu. Karena ini kan merdeka ya. Jadi supaya kita senang semua. Jadi misalnya kalau perlu Pak kita berubah waktu jam segini, tidak apa. Tidak masalah ya. Nah sebelum kita mulai ya, jadi kita berdoa dulu. Jadi mudah-mudahan kegiatan kita pada malam hari ini itu bisa berjalan dengan lancar ya. Bisa berjalan dengan lancar, aman dan kondusif gitu Bapak Ibu ya. Jadi mohon maaf ada yang di luar Hindu di sini? Ada yang agama lain daripada Hindu? Ada? Semua Hindu ya? Ya. Kalau semua Hindu, ya baik saya buka acara dengan mengaturkan penganjali umat, Om Swastiastu. Jadi semoga kita ini ada dalam keadaan selamat. Jadi marilah kita menundukkan kepala sejenak, memohon kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, supaya kegiatan kita ini diridhoi, ya, diberikan keselamatan sehingga apa yang kita lakukan bisa berjalan dengan lancar. Nah, mari kita menundukkan kepala sejenak. Mulai. Selesai. Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya tidak ada kendala, saya mohon supaya on kamera. Jadi supaya kita lihat ya. Kalau misalnya memang tidak bisa ada kegiatan lain, off kamera tidak masalah, ya, tidak masalah. Tapi kalau bisa on kamera seperti yang lihat itu senyumnya bagaimana, apakah cemberut, apakah bergembira dan sebagainya, ya. Nah sebelumnya dia akan buka pertemuan ini dengan pantun dulu ya. Jadi berpantun ini. Nanti Bapak Ibu bilang cakep, kan biasa ya. Jadi ikan kerapu jangan dikejar. Cakep. Kapal berlayar memakai sonar. Cakep. Manfaatkan waktu untuk belajar. Cakep. Agar masa depan bersinar. Ya, agar masa depan bersinar. Ya, pertama lagi satu nih 2 pantun ya. Ya. Kecil-kecil ikan teri. Cakep. Sangat banyak di dalam kali. Cakep. Niatkan belajar sepenuh hati.
Semoga Tuhan Cakep. memberkahi ya. Ini semoga Tuhan. Nah, Yeay. mudah-mudahan ya. Nanti sambil belajar Bapak Ibu ya. Karena di pertemuan di mana-mana selalu dibuka dengan pantun, ditutup dengan pantun ya. Nah, tadi kan saya sudah memperkenalkan diri ya. Nah, sekarang saya juga perlu kenal dengan Bapak Ibu semua. Jadi silakan sekarang Bapak Ibu memperkenalkan diri, siapa namanya, di mana tugas. Nah, itu ya. Jadi statusnya bagaimana, apa masih single atau sudah berkeluarga atau mungkin punya double dan sebagainya ya. Jadi yang mulai dulu dari pertama ya, ini saya sudah Pak Gede Mertewidana. Jadi silakan perkenalkan diri dulu. Jadi supaya semua kenal teman-teman ya. Silakan Pak Gede Mertewidana, perkenalkan diri. Baik, izin teman-teman, izin Pak Nyoman. Jadi nama I Gede Marta Widana, bukan Merte ya Pak ya, saya koreksi sedikit. Marta. Marta. Oh Marta ya, salah ya. saya. Oh Marta, maaf ini. Nah inilah Okay. Marta Widana ya, Pak Marta ya. Ya, nama saya Marta Widana. Instansi saya di SD 10 Daupuri, Kota Denpasar. Ya. Saya senang musik Pak. Oh, saya senang musik. Saya senang main gitar dan lain sebagainya. Dan juga saya senang ketemu dengan teman-teman. Teman-teman yang baru ya. Kalian luar biasa. Terima kasih. Sudah statusnya bagaimana nih Pak Marta? Saya statusnya baru menikah nih Pak. Oh baru ya. Baru ya. Wah, sedang hangat-hangatnya nih Pak Gede ya. Ya mudah-mudahan cepat diberikan momongan. Ya. Astungkara Pak. Terima kasih teman-teman. Dari mana asalnya Pak Gede? Saya dari Karangasem Pak, di ujung Pak. Karangasem ujung. Wah yang punya hotel Taman Surgawi itu ya? Bukan, itu di wilayah saya Pak. Ya Pak Gede ya. Iya. Ya nanti untuk selanjutnya nanti sambil jalan kita sudah Pak. Jadi Pak Gede Marta Widana ini dari Karangasem. Tugasnya di SD 10 berapa tadi? 10 Daupuri Pak. 10 Daupuri ya. Tekumar nih Pak. Mudah-mudahan suatu saat saya dapat berkunjung ke sana ya. Siapa tahu nanti. Yang kedua sekarang Putu Gede Nangga Putra ya. Iya Bapak. Sukses atas kesempatannya Bapak Nyoman. Perkenalkan teman-teman, nama saya Putu Gede Nangga Putra. Boleh dipanggil Nangga. Tiang sekarang Ike bekerja di SDN 17 Padang Sambian. Tiang asalnya Kota Denpasar. Kalau status sekarang saya ganda campuran Pak. Sudah ganda campuran. Terima kasih. Oh berarti mixed ya? Nah ini Ibu jadi pertanyaan apa itu ganda campuran itu di chat ini? Ganda campuran kan kalau bulu tangkis kan ada perempuan dipasangkan dengan laki-laki Pak. Oh gitu. Wah. Ya, selamat Pak Gede sudah punya momongan ini, udah punya? Iya, ampun Bapak sudah usia 2 bulan sekarang kebetulan pas. Oh, nah itu nanti jangan lagi dilamar ya, sudah punya Pak Gede ini sudah punya ya. Ya terima kasih Pak Gede sudah memperkenalkan diri. Kita lanjut sekarang ke Gusti Putu Melia Jayanti ya. Ibu Melia Jayanti, wah ini cantik ini ibunya ini. Oke, semua Pak atas kesempatannya. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Ibu Ayu Melia Jayanti. Asal sekolah saya dari SMP Negeri 15 Denpasar. Asal saya dari Singaraja, tapi menikahnya Kabian Semal Badung. Wah. 15 di mana itu SMP 15-nya? SMP Negeri 15 niko wonten di posisinya di Denpasar Barat, Batu Kande niko Pak. Sekolah baru. Ya. Kartos, kalau Batu Kande Kartos itu. Kande Kartos nggih. Nah, ini ya sudah laku ini jangan diganggu lagi ya. Nggih. Sudah 3 niki ekornya. Oh, sudah punya 3. Waduh. Saya kira masih muda, kelihatan seperti 17 tahun ya. Aduh, Bapak. Usia saya udah 40 tahun sekarang, Pak. Oh, 40, masih lebih muda saya berarti. Saya baru 17. Oke, Bapak. 17 nih, ditambah 40. Siap, Pak. Nggih. Ya. Kemudian Ibu Made Heli Hardini ya. Silakan Bu Heli, Bu Made. Om Swastiastu Bapak, terima kasih atas waktunya.
Mohon izin Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Made Heli Hartini. Saya biasa dipanggil Bu Heli. Saat ini saya bertugas di SMP Negeri 6 Denpasar, itu di Pego, Sesetan, Bapak. Wah, Saya aslinya dari Singaraja, tapi menikah di Sanur, jadi orang Denpasar. Status saya sudah punya anak 2, Bapak. Terima kasih, wah. mohon bimbingannya selalu. Ibu Heli ini sudah laku, jangan diganggu lagi ya. Untuk semua Ya, kemarin Bapak. saya di sana di sebelah SMP 6 dapat visitasi di apa PGP-nya? namanya itu? Kusumasari. KB Kusumasari. Oh, inggih Pak, nampak di depannya Di Bapak. sebelah Nike. Nggih. Di sebelah Nike tadi kemarin ya. Ya, Inggih. selamat Bu Heli. Saya kira Bu helikopter tadi Hartini lah belakangnya. Iya, terima kasih Bapak. Terinspirasi Oh. dari sana mungkin orang tua Ya. saya memberikan nama itu. Makanya kita harus supaya senang nih, supaya jangan cemburu belajar pakai malam-malam ya. Jadi isi dikit banyolan-banyolan supaya senang ya. Inggih, Kemudian terima kasih Bapak. Ibu Made, ini Ibu Made Anggreni. Bu Made Anggreni di mana nih? Halo, selamat malam teman-teman. Nah, Ibu ini Kadek, Bapak. Ibu Pepe. Harus kenal semua nih ya Ibu Pepe. Iya. Karena dia Perkenalkan. Ya, perkenalkan nama Tiang di Kadek Anggreni, tempat saya bertugas di SMA Negeri 3 Denpasar. Asalnya dari Gianyar, menikahnya ke Karangasem. Waduh, tidak mau dengan orang Gianyar, harus ke Karangasem nikahnya. Sudah disampaikan salam saya kepada Bu Dwi? Sampun, katanya salam balik kata. Waduh, salam balik ya. Nah itu kan anak teman-teman saya dulu di sana ya, dari Kuta itu. Pak Rusno punya anak. Ya Bu Kadek, tadi mohon nanti bimbingannya pada CGP kita supaya tetap semangat memberikan motivasi ya Bu Kadek ya. Siap Bapak. Nah kemudian lanjut ini Bu Laksmita mungkin hadir. Bu Mary, nah ini Bu Mary Marga ini, Mary Andani. Ya. Siap, Om Swastiastu Bapak, salam teman-teman semuanya. Ya, terima kasih Bapak atas kesempatannya. Teman-teman, perkenalkan nama saya Niluh Mary Andani, asal saya dari Banjar Klaci, Candi Margarano tepatnya, dan menikah di Banjar Umodiwang Blayu, ya terkenal dengan Wayang Cengblong. Waduh. Ya, kebetulan saya bertugas P3K tahap 1 di SD Negeri 1 Marga Dajanpuri. Dan saya punya anak, dan sudah menikah dan punya anak baru 3,5. Oh, banyaknya 3,5 tahun. Baru banyaknya 3,5 Bapak, bukan tahunnya. Banyaknya 3,5 artinya dalam kandungan. Nah ini masih nanti hamil 4. Oh iya, mudah-mudahan bisa ikuti ya. Karena kan ya, sudah hamilnya 4,5 bulan nih. Belum Bapak, baru 1,5 bulan. Oh aman ya, aman nanti aman. Ya. Jangan-jangan nanti pas rukol nanti ngidam nanti. Nggih, mohon permaklumannya nanti pokoknya Bapak dan teman-teman semuanya mohon saling bantu nih. Pokoknya tetap semangat tetap semangat. Ya, pokoknya atur waktu dengan baik gitu ya. Jangan nanti tuntut banyak-banyak supaya bapaknya bingung nanti bapaknya. Ya. Nggih, Bapak. Karena orang ngidam itu biasanya kan anunya itu aneh-aneh. Ya. Ada yang minta pecah barong, gitu di mana dicarikan nanti kan repot. Enggak sih. Ya, itu. Enggak sih pernah yang gitu-gitu, Pak. Paling cuma mual-mual aja sih. Telur monyet di mana dicariin oleh bapaknya nanti kan repot ya. Monyet dibuatin aja gambarnya, Pak. Oh ya Bu Mary, terima kasih banyak Bu Mary. Ya, terima kasih Bapak. Sudah berkeluarga ya. Nah lanjut sekarang Ibu Widiantari ini admin kita ya. Pak Nyoman Supariarte. Pak Nyoman. Swastiastu, selamat malam. Nama saya Nyoman Supariarta. Nama saya Nyoman Supariarta. Asal saya dari Desa Samsam, kemudian tugasnya di SMA 1 Keramitan. Kemudian kalau status saya masih menikah, ya, menikah dan anaknya 1. Oke. Oh, anak 1 ya? Tidak nama lagi? Tidak nama lagi? Karena masih pernikahannya PJJ, Pak. Oh, gitu. Percobaan ini? Enggak, pernikahan jarak jauh. Oh, itu. Istrinya di mana tugasnya? Istrinya tugas di Bedugul.
Jadi kerjanya Bedugul, saya di Tabanan gitu. Wah, bukan jarak jauh itu, dekat itu. Saya kira di luar negeri. Saya kira di luar negeri, kalau di pesiar bahaya ini. Oke, terima kasih. Ya, Bedugul kan dekat, Tabanan dekat gitu ya. Tidak apa, bukan jarak jauh, jarak dekat namanya itu ya. Ya Pak Nyoman, terima kasih banyak. Ada lagi tambahan Pak Nyoman? Tidak, sudah gitu saja. Oh, cukup ya? Ya, nanti sambil jalan kita sambil kenal-kenal sama teman ya. Nah, kemudian Luhutu Emita Upadianti. Jadi maaf nanti kalau saya salah tulis ya. Upadianti. Om Swastiastu, selamat malam Bapak. Swastiastu. Ya, Ibu channel Ya, tadi. perkenalkan. Ya, perkenalkan nama saya Luhutu Emita Upadianti. Saya bertugas di SMP Negeri 2 Kerambitan. Saya asalnya dari Kediri, nikah ke Belumbang, Kerambitan. Oh, ke rumah saya ya? Kok enggak tahu saya? Oke, saya warga baru saya, Pak. Saya sudah Banjar Belong, Bapak. Banjar Belong kok? Siapa anunya? Suaminya siapa tuh? Danur namanya. Danur Windo ya? Danur Weda. Oh, Danur, saya kira Danur Windo itu kan pelatih sepak bola. Enggak, Pak. Danur ya? Rumahnya di mana tuh? Saya rumahnya paling selatan, Pak, di Banjar Belong. Oh, berarti kenal sama Pak Yogi ya? Nah, itu mertua saya, Pak. Oh, mertuanya itu. Iya. Oh, Bapak nanti belum salam banget sama ya, Pak Pak? Pujo ya. Salam sama Pak Pujo, bilang kenal sama Pak Pujo gitu kan? Oke, enten nggih, Pak. Ya. Oh, saya punya anak 2. Saya keluarga ini, ada hubungan keluarga tapi saya tidak tahu ini. Oh, enten. Oh, nggih, Pak. Ya, coba nanti saya tanyakan. Saudaranya Pak Yogi itu kan saudara bapak saya yang sebagai yang pakai gini. Oh, rumah gitu. saya kan di utara. Nomor 2 dari utara. Pak? Itu udah nomor 2 dari utara. Pak Sintia punya kakaknya Pak Sintia. Oh, pantesan kok Bapak mirip sama Pak Sintia. Oh, nggih. Ya, selamat ketemu Ibu Danur Windo ya, Danur Windo namanya ya. Ya, tambah lagi apa lagi? Tugas di mana tadi? Di SMP 2? SMP Negeri 2 Kerambitan, Pak. Berarti yang di Bandung ya? Nggih, yang di Bandung itu, Pak. Oh, yang di Bandung. Berapa yang dari SMP Negeri 2 ikut program PGP sekarang? 2, Pak, sama Bu Kadek Sriwidianingsih. Lagi 1. Oh, gitu. Oh, Ibu Sriwidianingsih. Oh, saya kira 1. Ya, nanti kalau saya pulang nanti saya mampir ke sana minta kopi susu. Siapa, Pak? Oh, gitu ya. Ternyata keluarga ada tahu saya karena jarang pulang saya. Ya. Jarang pulang ya. Nah, lanjut sekarang kepada Emita ya. Kadek Sri Widianingsih. Kadek Sri Widianingsih. Ya, selamat malam Bapak. Ya, malam Bu Kadek. Nggih. Udah mau kameranya, Pak. Oh iya, ada apa kalau tidak mau jangan dipaksa-paksa, bahaya. Udah mau Pak. Baru mau niki. Dari tadi. Oh, Edi Suprapta namanya. Edi Suprapta tuh udah ganti nama ya? Iya, soalnya gini tadi pakai laptopnya suami, pakai laptopnya saya nggak mau tadi kameranya. Jadi yang ganti mungkin. Sayang suami berarti. Yang ganti mungkin, Pak. Oh, udah apa dah. Sekarang besok aja dan Sunda aja ganti. Oh gitu, nggih. Iya, ada apa. Ya, lanjut. Nggih, selamat malam Bapak dan rekan-rekan semua. Nggih, perkenalkan nama Tiang Kadek Sri Widianingsih. Tiang mengajar di SMP Negeri 2 Kerambitan, satu sekolah sama Ibu Emitanya Kenten. Tiang, Tiang asli Gianyar Pak, cuma nikah ke Tabanan Kenten. Pasti Kengis ya? Itu sepupu itu, kakak sepupu. Karena tadi ada titipan nanti. Tadi ada titipan sama ibu siapa Luhari. Bu Luhari nggih. Oh, tapi berat titipannya tone ngerunguang kan kewat yang ngerunguang. Ya mohon bimbingannya Pak ke depan. Oh, bimbingan karena ngerunguang udah repot terus berat ngerunguang. Nggih. Ya. Nggih Bapak. Oh, sudah berapa punya anak?
2 Bapak. Oh, 2. Nggih. Mau nama lagi 3 ya? Ya Astungkara, Pak. Karena nih kalau punya anak 4 akan dapat jaminan katanya. Bener tuh, Pak. Ya, jaminan di bank dengan syarat bawa sertifikat gitu. Nah, ya, terima kasih banyak Bu. Nggih, sama-sama Bapak, nggih. Ya. Nah, kemudian Ari Kusuma Dewi. Niwayan Ari Kusuma Dewi. Supaya kenal semua teman-teman nanti siapa sih namanya ini, makanya perlu on kamera gitu. Oh, ini namanya Ibu Upadianti. Sekarang Ibu Kusuma Dewi ya, Ari Kusuma Dewi. Bu Ari. Swastiastu. Selamat Ya, malam Bapak. Bu Ari ya. Nggih. Nama tiang Niwayan Ari Kusuma Dewi. Saat ini saya bertugas di SD Negeri 3 Tonje. 3 Tonje. Asal tiang dari Tabanan menikah ke Karangasem. Oh, Saat ini juga. saya sudah punya anak 3. Waduh, tidak ada lowongan lagi masuk nih. Tabanan mana saya? Tabanan mana? Tiang dari Margo Tua, Pak. Margo Tua? Nggih. Berarti tidak pernah bajang-bajang ini? Sudah tua, baru lahir sudah tua. Iya, dari Tua ya. Jadi saya punya teman banyak juga di sana, Pak Putra, teman saya di sana ada banyak. Di Tua ya. Ada tambahan lagi, Bu? Bu Ari ada tambah lagi? Cukup? Tentu Bapak sudah cukup. Oh, sama. Ya. Jadi sudah double ya. Nah, terakhir ini Bu Ratih. Nah, Ibu Ratih. Bu Ratih Puspa Dewi. Ini kemarin saya lihat pada waktu. Oh, ini ibunya ya. Pada waktu apa namanya itu? Loka kemarin ya. Iya, Bapak. Ada. Ya. Silakan Bu Ratih. Om Swastiastu. Mohon izin perkenalkan diri. Nama saya Nika Niwayan Ratih Puspa Dewi, asal marga satu desa sama dengan Bu Mary dari Belayu. Tempat tugasnya di SMP Negeri 1 Marga, status sudah menikah dengan anak 3. Oh, anak 3. Ya. Jadi 10 CGP ini semua sudah double ya. Jadi tidak boleh saling mengganggu nanti karena sudah semua punya pasangan. Ada yang pemain apa namanya? Tadi ada pemain bulu tangkis yang ganda campuran. Ganda campuran ada. Jangan saja nanti ganda putra, ganda putri kan repot nanti. Ya baiklah. Jadi saya senang ini bisa berjumpa dengan Bapak Ibu semua. Jadi kendatipun kita berjumpa di dunia maya, tetapi kayaknya rasanya sudah dekat. Kayaknya kalau saya ibaratkan kayaknya bisa dipegang gitu ya. Tetapi baru dipegang jauh gitu ya. Dipegang jauh. Nah, jadi untuk hari ini, jadi kita akan berdiskusi dengan teman. Jadi berdiskusi. Nah, sekarang pertanyaan saya yang pertama. Pertanyaan pertama sekarang ya, apa motivasi Bapak Ibu untuk menjadi guru penggerak? Nah, apa motivasi? Jadi ini saya mendengarkan satu persatu ini. Jadi motivasi Anda ini apa? Sehingga Anda tertarik untuk mengikuti program PGP ini begitu ya. Mungkin saya tidak tunjuk siapa yang mau pertama, Resen. Nah, ini dengan Resen aja. Siapa yang pertama, nanti semua dapat ini. Karena saya lihat ini keaktifan. Jadi kita nilai nanti keaktifan. Oh ya ini Luh Putu Emita Upadianti. Ya silakan Bu Luh Putu, silakan. Yang lain dengarkan. Kalau misalnya tidak berbicara, tolong adanya di mute. Nanti kalau bicara baru buka ya, supaya jangan berbenturan gininya ya. Silakan Bu Putu. Ya silakan. Baik Bapak. Adapun motivasi saya mengikuti CGP yaitu untuk memperkaya diri, Bapak. Maksud saya di sini memperkaya diri itu adalah gini, Pak. Jadi itu saya ingin untuk memperkaya diri saya itu dengan ilmu pengetahuan yang baru gitu. Intinya untuk meningkatkan kompetensi saya. Karena kan nanti kita sebagai seorang guru itu banyak terdapat perubahan-perubahan kayak sekarang ini, Pak. Gitu. Tidak lagi guru itu seperti yang dulu gitu. Jadi kalau misalnya ikut CGP kita terpacu dengan
tugas-tugasnya, ada hal baru yang kita temui, termasuk juga punya teman-teman baru. Ya, jadi itu ya lebih ke motivasi intrinsik sih, Pak, kalau saya. Wah, luar biasa nih Bu Putu. Nah, saya tertarik tadi. Oh, kenapa kok guru yang dulu? Nah, ini guru yang dulu. Jadi apa bedanya guru yang dulu dengan guru yang sekarang? Nah, ini. Ya. Jadi kalau apa bedanya? Ya, jadi kalau saya gini sih Pak ya, dari cerita-cerita saya sering bertukar pikiran dengan ceritalah sama guru-guru yang senior gitu, yang sebentar lagi pensiun. Mereka tuh sering bilang, nak guru jani patus saya ngajak guru cara pidana, yen pidanto, saya ngadong eneng administrasi nggak terlalu gini sama IT gitu. Terus kita juga kalau pulang sekolah tuh bisa bercocok tanam, bikin dagangan itu bisa katanya gitu Pak. Kalau sekarang itu kan kita itu ya selalu ada perubahan dan kita sebagai guru sekarang dituntut untuk selalu belajar, itu yang saya rasakan, Pak. Iya. Luar biasa ya. Saya bungkus dulu, saya tidak akan jawab. Nanti terakhir baru kan saya jawab ya. Nanti antara guru yang dulu dengan guru yang sekarang. Sekarang. Nah, ini yang resen dulu. Jadi perempuan sekarang, wah laki-lakinya masih diam ini. Eli tadi, ya Bu Ratih dulu ya, Bu Ratih dulu ya. Nah, Bu Ratih dulu, silakan Bu Ratih. Ya Bapak Susmo. Ya. Adapun ke motivasi yang mengikuti CGP yang pertama mungkin Bapak ya, mungkin bukan yang pertama membuat saya ikut dari sekolah dulu. Ada daftar yang diajukan sama Bapak kelas sekolahnya nama-nama ini. Nah, saya ikut dalam daftar tersebut. Setelah ini saya tahu oh saya masuk dalam daftar yang diajukan untuk mengikuti CGP. Nah, itu baru dari dalam diri saya. Saya ingin ada teman yang sudah duluan, sudah CGP angkatan 10, banyak sekali perubahan yang ada dalam diri mereka, dari emosi, cara mereka proses pembelajaran di kelas, itu sangat jauh berbeda. Itu yang memotivasi saya dari dalam mau mengikuti kegiatan ini. Seperti itu, Bapak. Oh, berarti lebih banyak dorongan dari orang lain, daripada dari diri Bu Wayan? Nah, pertamanya dulu Pak, setelah ada daftarnya, oh saya ikut, setelah itu saya melihat banyak, ada teman yang sudah tamat, yang sudah menyelesaikan, banyak perubahan yang ada dalam diri mereka, setelah mengikuti CGP ini, jadinya ada motivasi dalam diri. Perubahan yang muncul, perubahannya apa? Sehingga Bu Putu tertarik untuk mengikuti program ini? Bu Wayan ya? Ya Pak, perubahannya apa? Kalau umpamanya, kalau dulu, rekan saya itu mungkin masih dalam pengelolaan emosinya, dalam di kelas masih lah, kalau anaknya salah seperti saya, kalau anaknya salah kita jangan seperti ini. Kalau setelah dia mengikuti CGP, ada keyakinan kelasnya itu kata jangannya itu diubah gitu Pak. Diubah dengan kata apa? Positif Pak. Bagaimana contohnya? Nah, kalau kamu kenapa datangnya terlambat, kan gitu. Kalau kita belum masuk CGP itu kan seperti itu kita Pak. Marah-marah lah. Kalau sekarang teman saya itu, kenapa ya kamu bisa datangnya tidak tepat waktu? Apa alasannya begitu Pak? Oh ya gitu ya. Ya terima kasih Bu Wayan, luar biasa ya. Jadi memang dari awalnya desakan dari kepala sekolah, tapi sekarang rasanya bagaimana setelah lolos dalam seleksi CGP? Rasanya bagaimana? Rasanya kalau dibilang senang Pak. Kalau dibilang ada sedikit tidak senangnya karena sendiri dari SMP 1 Marga Pak. Kalau angkatan yang dulu ada 3, 2 begitu Pak. Untung ada Bu Mary saya ajak sama-sama dari Marga. Dari suami merestui? Merestui Bapak, didukung. Nah itu, jadi takut nanti suaminya tidak merestui, repot. Kenapa kok gini terus? Nah itu, nanti bilang sama suaminya ya. Jadi waktunya untuk menemani agak terganggu sedikit begitu ya, Bu Mary? Iya Bapak. Bu Ratih kok Bu Mary? Bapak ingat sama Bu Mary. Nah ini sudah terbangun dari dalam diri. Jadi mudah-mudahan nanti dalam perjalanan 6 bulan itu sukses ya. Nah sekarang, jangan tabanan terus, Gusti Ayu Melia Jayanti. Nah, silakan. Ini semua saya akan minta pendapat nih. Karena ini sebagai modal awal dulu ya, untuk melangkah ke depannya begitu.
supaya lebih gampang nanti memberikan motivasi dan sebagainya. Ya silakan Bu Gusti Ayu. Oke. Terima kasih Bapak atas kesempatan. Ya. Izin Tiang menyampaikan apa motivasi saya dalam mengikuti kegiatan CGP ini, gitu. Apa motivasi saya? Sebenarnya motivasi saya itu untuk mengikuti kegiatan CGP ini adalah untuk menambah wawasan baru, hal-hal yang baru. Saya dengar di CGP ini di kegiatan CGP ini adalah kegiatan yang positif, sifatnya membangun, memberikan semangat baru, ya. Intinya di sini saya ingin meningkatkan kompetensi yang ada dalam diri saya, gitu Pak. Wah. Dan gini Pak, sebenarnya kalau saya boleh jujur ya Pak ya, saya mau cerita sebenarnya. Saya sebenarnya dari tahun 2008 jadi guru, terus karena punya anak 3, saya sempat berhenti ngajarnya, begitu. Dan baru mulai lagi tahun 2022. Saya orang lama tapi lagi muncul ke permukaan. Karena orang baru stok lama itu artinya. Orangnya baru tapi stoknya lama. Ya, betul, stok lama. Lama parkirnya, Pak. Karena semangat Mas. Jadi saya pengen belajar terus dan belajar karena prinsip saya itu belajar itu sepanjang hayat, Pak. Nggak mandang ya pokoknya belajar itu sepanjang hayat kalau menurut saya. Dan kompetensi yang ada dalam diri saya itu harus saya bangkitkan lagi. Dengan belajar di guru penggerak ini kayaknya saya lebih termotivasi lagi. Apalagi saya ketemu dengan Bapak Ibu guru yang hebat-hebat luar biasa. Bu Suktema, yang Widi, saya pingin gitu dalam hati saya. Ya. Ya, luar biasa. Ini motivasi yang betul-betul tumbuh dari Kreatif pun sudah pernah berhenti, tapi tidak memudarkan semangat, ya. Ya. Jadi sudah diangkat P3K? Kebetulan Tiang ikut P3K yang tahun 2023 dan lulus penempatan di SMP 15, Bapak. Waduh. Ya, mantap. Niki berkat dorongan dari suami yang sangat mensupport sekali, dan di sekolah juga teman-teman mensupport saya, Melia kamu pasti bisa, gitu. Semangatnya mereka buat saya jadi kayak power gitu. Ya. Terima kasih banyak Ibu Melia. Panggilannya saya panggil Bu Melia atau Bu Jayanti? Bu Melia Dados. Oh, Melia. Ya. Jayanti Dados. Banyak Ibu Melia. Terima kasih banyak. Ini luar biasa motivasinya. Jadi mudah-mudahan sukses ya, Ibu, sukses. Semua Pak. Lanjut sekarang ke Bu Mary. Bu Mary dulu. Ini yang lainnya masih ya Bu Mary. Silakan. Nggih, terima kasih kesempatannya Bapak. Jadi yang memotivasi saya untuk menjadi guru penggerak itu adalah saya termotivasi untuk mencari serta menggali informasi-informasi dalam rangka meningkatkan kompetensi diri saya, yaitu melalui PGP ini, Bapak. Nah, di samping itu, saya juga berharap itu dapat melakukan perubahan-perubahan untuk kedepannya, misalnya ke arah yang lebih baik lagi ya dimulai dari diri saya sendiri, yaitu sesuai dengan tuntutan perkembangan dunia digital seperti saat ini. Jadi saat ini tuh kalau tidak bisa TIK seperti itu, kayaknya susah lah Pak. Nah seperti itu, jadi agar juga saya selalu dapat melakukan perubahan, berbenah diri, sehingga tujuan pendidikan itu dapat tercapai. Nah, jika saya sudah lolos nanti menjadi guru penggerak, saya pun berharap dapat berbagi kepada rekan-rekan kerja saya, terutama khususnya di tempat saya bertugas. Nah, berbagi pengalaman nanti sama teman-teman agar mereka juga ikut mau menjadi guru penggerak untuk memajukan pendidikan. Nah, jadi seperti itu Bapak. Terima kasih. Luar biasa, Bu Mary. Mudah-mudahan cita-cita Anda berhasil dan sukses ya. Nah ini luar motivasi yang luar biasa. Nah lanjut sekarang Bu Heli ya. Bu Heli. Ibu Heli Artini ya, yang RSN. Ya, baik. Terima kasih Bapak atas waktu dan kesempatannya. Ya, mohon maaf kalau saya harus jujur.
Sebenarnya dari awal itu saya tidak ada niat. Saya bilang dari awal saya tidak ada niat untuk ikut guru penggerak ini. Kenapa? Karena pada awalnya ini saya risih mendengar bahwa kalau nanti lulusan guru penggerak orientasinya akan jadi kepala sekolah atau pengawas, begitu Bapak dalam tanda kutip. Nah, saya jujur dalam diri saya tuh saya selalu memotivasi diri untuk belajar. Saya bukan orang cerdas Bapak, tapi saya selalu berusaha untuk belajar, beradaptasi. Jadi setelah saya pikir kalau orientasinya ke sana itu bukan ambisi saya gitu. Jadi akhirnya saya dipaksa oleh kepala sekolah, langsung saya dibawa ke dinas karena saya sudah 2 kali tidak mau ikut gitu dengan berbagai alasan, dibawa ke dinas, diserahkan nama saya gitu, beliau merekomendasi, lalu Bapak Kepala Dinas Kota Denpasarnya memberikan sedikit pengarahan itu terkadang ke sekolah bahwa menjadi guru penggerak itu tidak selalu orientasinya ke sana Bapak Ibu, yang terpenting itu adalah memperkaya diri dengan ilmu, menambah wawasan, dan pengetahuan itu saja yang terpenting. Dari sini saya setelah mengikuti prosesnya, saya baru sadar Bapak, ternyata dalam pendidikan guru penggerak ini sangat luar biasa. Memotivasi saya untuk terus belajar, yang terpenting itu bisa menambah pengetahuan dan pengalaman saya, dan saya dari awal cita-cita menjadi guru itu saya hanya ingin menjadikan diri saya, khususnya guru, dengan pribadi yang lebih baik ke depannya, tuh, lebih bermanfaat. Jadi kalau lewat pendidikan ini saya bisa mendapatkan itu, kenapa tidak saya ikuti, gitu. Jadi sekarang saya malah lebih semangat lagi seperti itu, tapi menimba ilmu dan pengetahuannya Bapak, seperti itu, mohon maaf. Wah, sekarang masih ragu ya? Udah ragu lagi? Tidak, kalau untuk urusan belajar tidak ragu Bapak, cuman kalau saya ada teman selentingan, nanti pasti jadi kepala sekolah, atau kadang teman saya jahil begitu nyampe saya di sekolah, "Selamat pagi Bu Kepse," itu saya risih. Itu membuat saya risih Pak. Jangan mengatakan itu kepada saya, jadi saya sering sekali, jangan mengatakan seperti itu sama saya. Kalau saya boleh memilih, saya mungkin akan menjadi guru yang biasa, tapi akan saya melakukan sesuatu yang luar biasa, saya lebih baik seperti itu, gitu. Jadi saya menjawabnya Gitu ya. Ya. Terima Ini kasih juga Bapak. saya pernah alami di sekolah binaan ya. Jadi banyak guru-gurunya itu takut jadi, kenapa kok jadi kepala sekolah kok takut? Jadi pengawas kok takut? Iya, kenapa takut sih? Jadi kita kan jadi guru penggerak ini kan sudah punya senjata, sudah punya SIM, mau digunakan mau tidak kan terserah, daripada tidak kan. Nah, jadi yang kita pentingkan ilmu yang didapatkan dalam program luar biasa ya. Jadi karena akan kita mendampingi anak-anak, nanti kalau memang ada kesempatan untuk itu, kenapa ditolak? Jadi kesempatan tidak akan datang 2 kali. Nah, itu kan. Kalau ada yang bertanya, "Selamat pagi Bu Kepse," astung kare gitu jawabannya ya, astung kare gitu kan. Nanti terus bilang astung kare, nanti bosan dah dia. Baik Bapak. Ya, terima kasih Bu Eli, luar biasa ini. Terima kasih Bapak. Jangan lagi ragu-ragu ya. Jadi maju terus ya. Terima kasih. Siap Bapak. Ya, Terima kasih. Terima kasih banyak. Nah sekarang Ibu Wayan Ari Kusuma Dewi ya. Silakan Bu Wayan. Jadi apa motivasi Bu Wayan untuk ikut program guru penggerak ini? Saya ingin dengar ini nanti supaya gampang saya memberikan motivasi ke depannya. Ada orang yang tidak berminat, nanti saya motivasi terus, nanti tidur, nanti repot. Nah, ya silakan Bu Wayan. Bu Ari ya. Terima kasih atas waktunya Bapak. Yang memotivasi saya untuk menjadi guru penggerak itu adalah untuk menggali potensi diri saya untuk menjadi yang lebih baik lagi. Sebenarnya ini bukan yang pertama kali yang daftar untuk menjadi guru penggerak. Niki sudah yang keempat kalinya dan yang keempat kalinya baru lolos. Karena di angkatan 1, angkatan 7, dan di angkatan 9 saya tidak lolos kemarin. Jadi saya tetap berusaha untuk merubah diri saya, menggali potensi saya, mencari apa kekurangan saya, dan saya perbaiki
untuk menjadi lebih baik lagi dan bisa memotivasi teman-teman yang ada di sekolah. Wah, luar biasa ini. Jadi ini saya salut dengan Bu Ari ya. Jadi dengan jiwa pantang menyerah. Nah, pantang menyerah. Jadi jatuh sekali, 2 kali bangun. Nah, ini luar biasa ini. Ini harus dimotivasi dalam diri. Jangan takut ya. Jadi misalnya pertama sekali gagal, cari lagi sampai dapat. Kenapa dia bisa? Kenapa saya tidak? Kan sama. Dia makan nasi, saya makan nasi. Nah, mungkin tekniknya mungkin agak salah sedikit ya. Syukur sekarang sudah masuk. Jadi selamat berjuang terus, semoga sukses Bu Ari ya. Bagaimana perasaan sekarang sudah lolos? Senang atau enggak? Senang Bapak. Sangat senang karena di sini untuk ikut program ini siapa? Yang memotivasi pertama kali? Pertama kali awalnya itu saya dengan suami mencoba di angkatan 1. Kita sama-sama saling memotivasi, tetapi pada saat itu di angkatan 1 saya tidak lolos. Kemudian di angkatan 7 juga saya dimotivasi juga untuk ikut lagi sampai sekarang saat ini. Wah, luar biasa ya. Ibu suaminya di mana kerja? Suami Tiang bekerja di SD 12 Pemecutan, Bapak. Oh, sama guru juga ya. Oh ya. Iya. Ya kebetulan kemarin saya kan dapat visitasi di SD 16 Pemecutan. Kebetulan kepala sekolahnya itu kan temannya Ibu Nedriani, teman sekolah dulu di SPG. Dapat kemarin sama SD 24 Pemecutan juga. Tahun yang lalu, tahun 2023. Ya, selamat Bu Ari. Ya, jangan patah semangat. Terus maju ya. Pasti sukses asal ada usaha ya. Yang lain? Terima kasih Bapak. Saya lihat ya. Yang lain? Siapa yang dari sini, siapa yang belum? Yang belum? Pak Nyoman ya? Pak Nyoman Supariarte? Belum ya? Ya silakan Pak Nyoman. Ini saya mau dengar semua. Untuk 10 CGP ini saya mau dengar semua. Ya, yang pertama, terima kasih atas waktu dan kesempatan. Jadi yang pertama, kenapa saya ikut program Guru Penggerak, yaitu saya dimotivasi sama teman-teman yang ikut Guru Penggerak. Selain itu dimotivasi sama rekan-rekan kerja. Jadi pada dasarnya kondisi di sekolah kami baru satu ada Guru Penggerak di angkatan 10. Kemudian dari sanalah kami termotivasi untuk mengikuti. Selanjutnya yang menjadi dasar saya juga mengikuti daripada program ini adalah bagaimana saya itu memperbaiki kualitas daripada saya dalam mengajar dan mendidik anak itu saja sebenarnya. Luar biasa Pak Nyoman. Boleh tahu di SMA mengajar apa ya? Saya mengajar mata pelajaran geografi. Oh, geografi. Wah, ini lintas dunia ya? Wah, ini luar lintas dunia. Dalam negeri, luar negeri semua. Ya, memang saya dulu senang dengan geografi juga. Ya, senang dengan geografi. Pak Swece masih sana ya? Pak Swece sudah mutasi di SMA 1 Tabanan. Oh, gitu. Semenjak kamar mandi bergoyang tuh pindah ya? Saya nggak tahu Pak, saya baru 2019 ini di SMA 1 Kerambitan. Oh, sudah SMA 1. Ya, itu dari desa juga Pak Swece dulu kelas sekolah SMA negeri Kerambitan ya. Terima kasih Pak Nyoman, luar biasa. Saya sudah baca mulai dari diri itu komennya sudah luar biasa ini. Pak Nyoman Supariarte ya banyak sekali komen-komennya. Itu yang saya inginkan gitu ya. Jadi apa yang ada dalam benak diri keluarkan semua sehingga teman-teman bisa membaca ya. Bisa membaca dan bisa menularkan kepada anak didiknya di sekolah. Nah, kemudian yang cewek dulu ya, yang cewek Ibu Kadek Sri Widyaningsih. Nah, Bu Widya ya. Bu Widya. Iya, Pak. Selamat malam. Terima kasih atas waktunya, Bapak. Terima kasih atas waktunya dan kesempatannya juga. Jadi sama seperti Bu Melia tadi, jadi motivasi saya menjadi guru penggerak itu yang pasti ingin menambah wawasan, Pak, kemudian pengalaman juga, dan juga pastinya untuk meningkatkan kompetensi seperti itu, Pak. Itu aja? Yang lain enggak?
Ya itu aja sih motivasi saya, Pak. Oh, motivasinya. Apa memang didorong oleh orang lain, apa memang dari niat sendiri untuk ikut Enggak sih, program ini? dari diri sendiri sih, Bapak, dari diri sendiri memang. Nggak takut jadi kepala sekolah nanti? Nggak takut? Kalau memang ada kesempatan, enggak kenapa sih. Kalau memang ke depannya seperti itu nantinya kenten. Tapi ya Iya. kalau bisa jadi ya guru biasa aja sih, Pak. Oh, jadi guru biasa. Iya. Nanti kadang-kadang ada yang menolak jadi kepala sekolah, minta jadi kepala dinas, kan repot lagi itu. Iya, Pak. Nah, ya Bu Sri ya? Nggih, Luar Bapak, biasa ya. nggih. Ya, jangan canggung-canggung, pokoknya sekali melangkah, jangan lagi menoleh ke belakang gitu ya. Teruslah melangkah sampai ke tujuan ya. Jangan Nggih, sampai Bapak. tolak-toleh ke samping, ke belakang, nanti mundur. Jadi sekali melangkah, fokuskan pada tujuan untuk supaya bisa lolos jadi guru penggerak ini ya. Iya, Bapak, Rintangan pasti akan berlalu ya. Iya, Nah, Bapak. kemudian kita lanjut sekarang ke Pak Gede Marta Widana. Tadi Pak Marta saya bilang ya, Marta Widana. Ya silakan Pak Gede. Jadi Baik, motivasinya. terima kasih. Baik, terima kasih izin teman-teman. Izin Pak Nyoman. Jadi motivasinya memang terlihat dari awalnya yang branding dari guru penggerak ya. Branding dari guru penggerak ini sangat menarik sebenarnya. Ketika kita melakukan kegiatan, mungkin saja di lingkungan sekolah itu guru penggerak. Itu luar biasa dari brand pertama. Brandingnya sangat bagus sekali. Saya maknai dari kata penggerak itu kan guru yang selalu aktif belajar. Jadi motivasi internal saya yang mau belajar. Semoga saya belajar di sini bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya. Itu motivasi internalnya. Dan motivasi eksternalnya saya melihat bahwa di sekolah ada dorongan dari kebetulan kepala sekolah saya sebagai fasilitator juga Pak, ada PP juga, ada guru penggerak, jadi kuat sekali dorongannya sehingga saya mau di sini seperti itu. Terima kasih Pak. Wah luar biasa ini, berarti dorongannya kenceng ini, hati-hati tapi jangan jatuh ya, terlalu banyak dorongan soalnya. Iya, semoga Pak Astonggara. Apalagi di sana sudah ada apa namanya motivasi yang luar biasa, ada PP-nya, ada guru penggerak, ada fasilitator lagi kan, wah luar biasa ini Pak Gede ya. Jadi harus terpacu itu ya, jadi bergerak, tergerak, nanti terakhir menggerakkan. Ya itu semua digerak. Nanti terakhir menggerakkan, tapi jangan gerak-gerak ya. Ya terima kasih Pak Gede Marta Widana, luar biasa. Nah, ini sekarang Pak Gede Nangga Putra. Ya Pak Putu ya, Pak Putu Gede ya. Terima kasih Pak Nyoman. Untuk motivasi saya sendiri, sebenarnya saya lebih ke rasa penasaran, ingin mencoba seperti apa pendidikan guru penggerak itu. Jadi kalau dikatakan motivasinya yaitu, tapi motifnya yang benar-benar akhirnya menjadikan saya lebih semangat mengikuti PGP ini adalah setelah membaca modul-modulnya malahan Bapak. Jadi motivasinya itu mengawang-awang, pengen aja ikut, tapi motifnya atau semangatnya saya temukan di modul khususnya kan baru sekarang kan modul 1.1 niki dari pidato Pak Kejar Dewantara, yang kedua dasar-dasar ilmu pendidikan itu. Jadi saya setelah membaca modul itu malahan merasa semakin jauh dari bentuk ideal guru gini Pak Kejar Dewantara. Jadi selain itu juga saya lihat dari tugas-tugasnya yang kemarin ada audio dan video vlog itu Pak, yang saya anggap untuk merubah diri yang sebenarnya saya kan orangnya agak pemalu. Jadi motif untuk berubahnya malahan saya temukan di tugas-tugas PGP ini. Bentar Bapak. Terima kasih. Ya, luar biasa Pak Gede, jangan malu-malu ya. Nanti kalau terlalu malu-malu nanti kemaluannya bisa besar itu. Mudah-mudahan enggak malu-maluin enggak. Ya Pak Gede, makasih banyak, luar biasa. Yang belum siapa ya? Yang belum? Ini saya lihat belum ada resen. Yang belum? Ibu Ari sudah ya? Sampun Kusuma Dewi Bapak. sudah ya? Sampun. Sampun ya? Yang belum siapa ya? Sudah semua? Yang belum? Ada yang belum? Sudah semua ya?
Andani, Supardiarto, Emita sudah ya? Emita sudah ya? Sudah awal. Sudah awal tadi ya? Ari Kusuma. Iya, sudah. Oh, berarti ya. Jadi sudah semua ya. Ini kalau saya tangkap, jadi motivasi yang tumbuh dari dalam ini kan penting dari dalam diri nih. Kalau sudah motivasi dalam diri tumbuh dengan bagus, jadi untuk perjalanan ke depan tuh pasti lancar. Ya, pasti lancar. Apalagi nanti seperti motor ya, motor kalau bahan bakarnya pakai Pertamax, pasti jalannya lancar. Kalau misalnya dirubah lagi dengan Petrolite, bisa jalannya anggut-anggut sedikit begitu ya. Nanti mudah-mudahan saya senang ini. Karena apa? Pertama saya mendampingi di Bali ini senang karena yang pertama itu internet bagus. Ya, internet bagus ini. Tidak ada yang keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk. Tapi lain dengan yang dulu di NTT, aduh luar biasa sulitnya. Masuk aja dia sulit. Apalagi kita aja berdialog begini. Ini senang saya nih. Jadi mudah-mudahan nanti ke depan dipercaya lagi untuk mendampingi yang di Bali ya, supaya aman lah internetnya ini gampang gitu ya. Ya, jadi dapat saya simpulkan bahwasanya dari 10 CGP tadi sudah berpendapat semua. Jadi mencari jadi PGP ini memang 90% itu memang dorongan dari dalam diri tadi ya. Itu yang penting. Tapi cuma tadi ada beberapa persen yang memang didorong oleh orang lain. Didorong-dorong, jangan-jangan sampai mudah-mudahan tidak jatuh nanti kalau dorong-dorong. Tapi begitu membaca modul, wah tumbuh semangatnya ya, tumbuh semangatnya. Ya. Nanti takut jadi gini, jadi kepala sekolah. Kenapa kok jadi kepala sekolah takut? Ya, tidak usah takut. Jadi kepala sekolah itu kan sebagai pemimpin pembelajaran. Nanti dalam program guru penggerak ini ada akan dituntun, dididik itu bagaimana caranya mengajar pada murid. Nah itu akan. Bagaimana cara ilmu kepemimpinan juga diberikan nanti. Sudah itu bagaimana cara mengelola aset-aset yang ada dalam diri maupun di sekolah. Kemudian bagaimana cara mengelola emosi. Nah ini emosi. Jadi guru tuh kalau dulu kan banyak emosi seperti gerak-gerak banyak. Tapi dengan mempelajari nanti mudah-mudahan nanti sedikit demi sedikit sehingga kita akan menyadari dalam diri, oh beginilah guru yang ideal. Nanti guru yang ideal itu adalah guru yang dirindukan oleh anak didik. Jangan sampai begitu gurunya masuk, anaknya keluar, bolos. Nah, berarti kalau sudah begitu, lain ceritanya. Jadi, saya harapkan nanti guru itu, kalau misalnya guru tidak masuk, supaya menangis muridnya begitu. Sampai menangis, kenapa menangis? Gurunya tidak masuk, ini sampai menangis, itu berarti Anda betul-betul dibutuhkan, diharapkan oleh anak didik. Nanti mudah-mudahan nanti kalau saya tidak bisa hadir di sini, teman-teman guru yang lain menangis juga gitu. Ya, nah mudah-mudahan nanti kita tetap bersemangat Bapak Ibu ya, tetap bersemangat. Jadi sekali melaju sampai tujuan. Jadi yang harapkan nanti 10 CGP kita ini supaya tidak ada yang tertinggal. Seperti di NTT saya mendampingi 11 itu semuanya lulus dengan amat baik. Nah, itu karena usaha rekan-rekan guru di sana. Motivasinya kendati pun memang ada hambatan, tetapi motivasi dalam diri tinggi. Nah, jadi kuncinya apa? Jadi hadir tepat waktu, tugas-tugas dikerjakan sesuai dengan, kan ada due date itu, jangan sampai lewat daripada itu, karena itu akan mempengaruhi nilai. Ya, jadi kalau misalnya tidak ngerti, jangan malu bertanya kepada teman ya. Jangan malu-malu bertanya. Jadi kita bertanya, nah makanya di ruang diskusi ini perlu kita diskusikan, karena apa yang belum paham, diskusi, nanti saling bertukar pikiran sama teman-teman. Inilah kita berkolaborasi dan berbagi begitu ya, berbagi pengalaman. Sehingga nanti pengalaman itu akan membawa kita ke jenjang yang lebih baik. Begitu Bapak Ibu ya. Maunya sekarang saya mau ajak Bapak Ibu untuk bermain jamboard ini. Saya coba dulu ya, bermain jamboard ya, bermain jamboard. Coba mudah-mudahan ini bisa nanti ya. Saya coba dulu. Saya ajak bermain jamboard. Nanti di sana sudah ada 4 pertanyaan. Jadi pertanyaan pertama tadi sudah, yang masih 3, 4, 2, 3, 4 ya. Nah sekarang coba-coba mudah-mudahan bisa ya. Kalau tidak bisa nanti kita bikin di chat aja lah.
Nah, coba Bapak Ibu. Nah, kita bermain Jamboard. Silakan, sudah lihat linknya di chat, di kolom chat. Nah, silakan. Nah, supaya kita bermain-main Jamboard ya. Bisa dilihat? Aksesnya. Ampura Bapak minta akses. Aksesnya. Oh, nggak bisa kelihatan ya? Akses Pak. Aksesnya dibuka nih kan. Meminta Oh, akses, Bapak. Coba saya ulang ya. Nggak kelihatan, Pak. Nggak kelihatan ya? Kelihatan Bapak, tapi minta akses. Oh ya, coba sudah. Message option. Request access. Nah, coba saya ulang kirim linknya. Ya mudah-mudahan bisa ini. Coba ya. Coba sekarang. Bisa? Message option. Sudah ya? Ampura Masih sama, belum. Bapak. Masih sama. Masih sama. Bapak. Nggih. Di mana ini? Di mana kendala ini? Oh, berarti aksesnya ya. Bapak, Ampura Pak, coba pas membagikan link Jamboardnya itu Pak. Ada nggak pengaturannya ya? Ya coba saya ulang lagi sekali. Kalau tidak bisa nanti kita anu aja nanti. Oh ya coba lagi sekali ya. Lagi sekali. Share. Ya coba lagi sekali, kalau tidak bisa ya kita anu aja nanti ya. Padahal sudah nih sesuai dengan anunya. Bisa dibuka ya? Ampura belum. Masih sama, Bapak. Masih meminta Oh, masih sama. akses. Waduh. Ini berarti Jamboardnya ngambek ini. Ya kalau begitu kita anu aja ya. Kita nanti jawab. Kalau yang tidak bisa jawab nanti bisa ditulis di kolom chat. Ya, di kolom chat. Nah, jadi pertanyaan yang pertama Bapak Ibu. Pernah Bapak Ibu mendengar kata menuntun ya? Pernah? Nah, sekarang Pernah Bapak. kata menuntun ya. Nah, kata menuntun. Jadi yang saya tanyakan, apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan pada anak? Nah, ini. Jadi apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan pada anak? Nah, mungkin Bapak Ibu sudah membaca di modul. Nah ini bisa, kalau resen bisa, kalau yang tidak bisa jawab di resen langsung bisa di chat, kolom chat ya. Silakan Putu Emita Upadianti ya. Ya, silakan Bu Putu. Yang lain bisa di kolom chat, kalau tidak bisa dia nanti karena waktu terbatas. Oh, ya. Silakan Bu Putu. Baik, terima kasih Bapak untuk kesempatannya. Jadi menuntun dalam hal ini yang saya dapatkan kesimpulannya itu adalah memberikan kebebasan kepada anak. Misalnya dalam proses pembelajaran kita memberikan kebebasan, tetapi apabila anak tersebut kehilangan arah, kita mengarahkan anak itu agar nantinya anak itu tidak sampai salah jalan. Begitu Pak, menurut saya. Salah arah. Jadi maksudnya Bu Putu, salah arah itu bagaimana? Misalnya tersesat gitu, ada kesulitan atau misalnya konsepnya itu salah, dia ragu sama konsepnya, di sanalah kita itu berperan untuk meluruskan gitu, Bapak. Oh gitu ya. Meluruskan, itu menuntun ya. Ya kita tampung dulu ya Bu Putu, mungkin ada pendapat yang lain? Kata menuntun? Siapa nih? Bu Heli ya? Bu Heli dulu, Bu Heli ya.
Oh, yang lain, nah ini di kolom chat sudah ada banyak masuk ya. Silakan Bu Eli dulu. Nanti sebelum saya baca di kolom chat. Baik, terima kasih Bapak. Mohon maaf saya kebetulan sudah ngirim di kolom chat. Nah, ya silakan. Ya, menuntun dalam hal ini yang Tiang maknai itu adalah membimbing, Bapak membimbing mereka, anak-anak mengarahkan ke hal yang lebih baik dengan tetap didasari oleh budi pekerti yang mereka miliki. Seperti itu Bapak. Jadi menemukan di mana potensi anak itu hingga menjadikan anak itu menjadi lebih baik seperti itu Bapak. Menuntun ya. Apakah ada pertama menuntun dengan membimbing? Menurut Bu Eli? Kalau menuntun tuh sekedar mengarahkan, tapi kalau membimbing itu kita mendampingi ya seperti itu Pak. Jadi misalnya kalau menuntun tuh mungkin tadinya dia arahnya salah, lalu kita bawa ke arah yang benar gitu. Setelah benar baru kita bimbing seperti itu. Waduh, nah luar Kurang biasa ya. lebihnya seperti itu Pak. Ya, ini juga saya baca di kolom chat dulu ya. Jadi Pak Gede Nangga Putra. Jadi menuntun menurut saya adalah membimbing dan mengarahkan seseorang. Nah, ini bagus nih. Menuntun dan membimbing dan mengarahkan seseorang. Jadi mungkin salah arah ini, maka diluruskan arahnya sekarang ya. Nah, kemudian Bu Heli tadi sudah dibaca tadi ya. Sudah ini. Dalam hal ini membimbing dan mengarahkan kepada anak untuk bisa menemukan hal terbaik dalam dirinya ya. Kemudian Bu Mary, ya silakan Bu Mary. Loh Mary. Tadi pun baru 1 bulan masih kenceng ini. Ya, siap, terima kasih Bapak. Kebetulan saya baru saja kirim di kolom chat, siapa tahu saya tidak dapat ngomong nanti. Nih, kalau menurut Tiang, menuntun ini bukan hanya tentang memberikan arahan atau instruksi, tetapi lebih kepada menjadi seorang pemandu. Nah, yang memahami kebutuhan dan potensi unik setiap anak. Jadi menuntun itu berarti memberikan bimbingan yang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan anak, yaitu serta membantu mereka menemukan jalan mereka sendiri dalam belajar dan bertumbuh. Nah, jadi seperti itu Bapak, terima kasih. Wah, luar biasa ini. Jadi supaya jangan nanti anak itu salah arah kan begitu ya. Wah, ini luar biasa ini ya. Jadi sekarang kan gurunya sudah berbeda. Guru yang dulu dengan guru yang sekarang kan, nah, itu beda aja. Apa bedanya? Nah, ini saya baca di kolom chat dulu ya. Jadi Pak Nyoman Supariarte, jadi menuntun adalah sebuah kegiatan mengarahkan seseorang ke arah tertentu. Wah, dibawa ke sudut ini. Ke arah tertentu ini. Seperti obor. Nah, menerangi dari kegelapan sebagai seorang murid kita haruslah menuntun siswa ke arah kebajikan. Wah, luar biasa ya. Luar biasa Pak Nyoman. Wah, bagus ini. Ya, kemudian Pak Marta Widana, silakan. Baik, terima kasih izin menyampaikan Pak. Jadi ini ada nilainya ini. Pak ya, jadi menurut yang menuntun itu nanti ada tambahan nilainya ini ya. Baik. Ya, silakan baik. Pak Gede Marta. Baik, terima kasih. Jadi menurut saya menuntun itu adalah kebebasan bagi anak, di mana sebagai seorang pendidik hendaknya memberikan kebebasan untuk mengarahkan juga, di mana peserta didik itu dapat membedakan mana yang baik dan yang tidak baik. Tetapi tidak melepaskan dari kemerdekaannya dalam belajar. Ibarat dari asasnya Ingarso Sungtulodo, Pak, di depan kita memberikan sebuah teladan, dan sebagai contoh kita sebagai model bagaimana mengarahkan ke arah yang baik ataupun yang tidak baik juga kita harus saring dalam kehidupannya sehari-hari. Zaman sekarang globalisasi Pak nih luar biasa sekali dalam penggunaan handphone misalnya atau perangkat elektronik. Terima kasih Pak, sukses semua. Wah, luar biasa ini betul-betul seperti Pak Ki Hajar Dewantara ini. Ingarso Sudrudi Madio Manggosa dan Tut Uri Handayani. Wah, luar biasa nih Pak Gede. Nah, ini saya baca di chat dulu. Ibu Gustiayu Melia Jayanti ya, menuntun mengacu pada peran seorang pendidik dalam hal membimbing anak, membantu siswa dalam mengembangkan kepribadian dan berkarakter ya, luar biasa. Dari sekian pendapat yang baik itu diutarakan secara langsung maupun yang tulis dalam chat sudah mengena semua ya, sudah mengena itu. Jadi kita akan lanjut ke kedua sekarang ya. Jadi cukup, mudah-mudahan yang lain jangan menyesal dulu, karena pun sudah ada resennya, tapi jangan menyesal, sudah dari sekian itu sudah mengena ya, seperti melempar buah mangga
sudah kena buahnya, bukan batangnya yang kena, ya sudah kena semua. Jadi dari sekian tuh ada yang perlu didiskusikan lagi? Dari sekian jawaban itu apakah sudah semua dapat memahami? Apa ada perlu didiskusikan? Pas. Wah, mantap. Semua ya. Jelas ya, Pak. Ya, yang kedua ya. Nah, sekarang pertanyaan begini ya. Bagaimana Anda memantau apa? Coba saya baca ulang ya. Jadi bagaimana kata menuntun Anda, jadi memberi dalam konteks sosial budaya di daerah Anda. Jadi kan di menuntun dihubungkan dengan konteks sosial budaya di daerah Anda. Bagaimana? Jadi mungkin setiap daerah itu mempunyai karakter yang berbeda-beda, begitu, tidak sama. Mungkin daerah Tenganan, lain daerah Denpasar, lain. Kemudian di Tabanan juga lain, bukan sama. Nah ini sekarang bagaimana kata menuntun dalam konteks sosial budaya di daerah Anda. Nah, siapa yang memberikan gini jawaban? Pak Nyoman mungkin ya? Pak Nyoman Supariyarto. Dari tadi sudah tuh chat, ya silakan Pak Nyoman. Terima kasih waktunya. Untuk konsep menuntun bagi saya itu sebagai penerang dari kegelapan yang ada. Dalam artian kegelapan di sini maksudnya adalah di mana kondisi sekarang ini banyak hal-hal negatif, jadi kita sebagai seorang pendidik itu memberikan sebuah penerang bagi mereka untuk melakukan suatu jalannya. Selain itu dengan konteks yang ada di daerah kami, yaitu di Kerambitan, konsep menuntun kami itu menyesuaikan dengan kondisi yang ada di sekolah, di mana di sekolah tersebut kita selalu menggunakan daripada konsep Trihite Karana, Payangan, Pawongan, dan Palemahan tersebut, Pak. Jadi bagaimana kita mendidik anak itu untuk dia secara kepribadiannya itu baik secara spiritual, kemudian lingkungannya juga baikkan, dan bagaimana mereka berinteraksi dengan baik, itu saja Pak menurut saya. Terima kasih. Wah, ya luar biasa Pak Nyoman. Ya, bagus itu, bagus. Nah, kemudian pendapat yang lain sekarang Ibu Sri Widyaningsih ya. Oh, Ibu Mary tadi sudah, Mbak Marta sudah, Gus Jayu Melia Jayanti sudah. Nah, kemudian Bu Sri ya, Bu Widya. Iya, tadi Bu Widya sudah ya? Belum, Pak. Tapi di kolom sih udah komentar. Ya, silakan Bu Widya, silakan. Nggih, berarti menuntun saya. Ya. Menuntun, jadi bagi saya itu di sekolah saya itu menjadi sebuah budaya, Bapak. Menuntun itu sudah mendarah daging seperti itu. Jadi sebagai pendidik itu, terutama guru itu, bagaimana cara mengarahkan siswa itu tanpa kesan memaksa begitu, Bapak. Jadi di sini dengan memberi pemahaman yang baik kepada anak-anak gitu, walaupun dengan cara itu ya tidak efektif begitu, Bapak, untuk sebagian kecil siswa. Jadi pendidikan yang menghamba pada sudah mulai saya terapkan. Pembelajaran yang saya laksanakan berpusat pada anak, dan juga saya sebagai guru memfasilitasi dan menuntun mereka untuk mencapai suatu tujuan yang baik seperti itu, Bapak. Wah, luar biasa Bu Sri ya. Jadi menuntun ya. Jadi karena yang lihat begini. Jadi pas biasanya ada acara pelulusan ya. Jadi pelulusan, apalagi anak-anak yang di tingkat SMA, SMK. Jadi begitu pengumuman pelulusan, wah di jalan ramai itu. Bajunya disemprot, kemudian greng. Nah, itu. Nah, sekarang bagaimana trik usaha-usaha kita supaya kalau berkendara yang teratur, yang baik sesuai dengan budaya. Jangan kebut-kebutan di jalan sampai penuh dan sebagainya. Ini masih saya lihat kemarin juga pas pelulusan, wah banyak sekali di jalan itu sampai dipenuhi jalannya, bajunya sudah dicoret-coret, ada yang berisi cat dan sebagainya. Nah, greng begitu. Nah itu bagaimana sekarang kita sebagai guru bisa mengarahkan anak didik kita, jadi untuk mengarah ke yang baik, itulah ya. Ini perlu ini bagi panutan, bagaimana cara sedikit demi sedikit untuk menghindari hal-hal yang negatif begitu ya. Nah sekarang kita lanjutkan lagi. Nah sekarang apa yang Anda
lakukan untuk mewujudkan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya. Kalau seandainya ada anak-anak yang perilakunya di luar budaya sekitar. Nah, misalnya di luar budaya sekitar, jadi kebiasaan yang ada di sekitar, ternyata ada beberapa anak kita yang perilakunya di luar itu. Nah, sekarang Anda sebagai guru, apa yang Anda lakukan? Apa yang Anda akan lakukan? Ya, mungkin ada yang mau berpendapat. Oh, Ibu Mary ya. Wah, Ibu Mary silakan, Ibu Mary. Siapa Atau Pak? mungkin Terima yang lain kasih. yang tidak disebutkan namanya bisa ditulis di kolom chat, nanti saya baca nanti di kolom chat ya. Karena jambornya tadi ngambek dia. Ini Bapak, yang lanjut. Mudah-mudahan besok kita bisa pakai jambor nanti. Ya, silakan Bu Mary. Nah, siap, terima kasih Bapak atas kesempatannya. Jadi pertanyaannya tadi, apa yang dapat dilakukan untuk mewujudkan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya? Nah, jadi yang bisa dilakukan itu misalnya yang pertama itu saya berkolaborasi dengan komunitas lokal seperti guru, pemimpin masyarakat, yaitu untuk mengidentifikasi nilai-nilai budaya yang penting dan misalnya bisa mengintegrasikan ke dalam kurikulum sekolah masing-masing. Nah, itu misalnya. Nah, selain itu, saya juga dapat menggunakan metode pembelajaran yang reflektif terhadap budaya lokal, seperti pembelajaran berbasis proyek. Jadi berbasis pengalaman. Jadi seperti Nike, Bapak. Terima kasih. Luar biasa. Bagus, Bu Mary ya. Jadi berkolaborasi dengan lingkungan ya. Baik itu tokoh-tokoh masyarakat, jadi penghulu-penghulunya itu kita tetap mengadakan kolaborasi. Bagaimana cara mengatasi kalau ada anak-anak kita yang misalnya perilakunya tidak sesuai dengan budaya yang ada, gitu ya. Satu contoh misalnya saya sering lihat anak-anak muda, jadi minum-minum. Nah, ini minum-minum di pinggir jalan ini kan. Ini perilaku yang aneh ini kan. Minum-minum. Ya, kalau minumnya yang bagus-bagus, yang diminumnya arak. Kadang-kadang bisa isi arak itu dicampur dengan baygon gitu. Itu kan sudah menyimpang sekali. Nah, bagaimana sekarang kita sebagai guru mengarahkan anak itu supaya betul-betul bisa berjalan di jalur yang benar. Ya. Nah, coba Ibu Ratih. Nah, Ibu Ratih dari tadi di RSN ini tidak turun-turun tangannya. Ibu Ratih, silakan Bu Ratih. Ya, terima kasih Bapak. Saya izin menjawab. Yang saya lakukan untuk mewujudkan pendidikan yang relevan dengan konteks sosial budaya yang ada di daerah saya, yaitu dengan memberikan teladan, kita memberikan contoh dulu, setelah itu berkomunikasi dengan orang tua, wali murid, dan lingkungan sekitarnya, juga dengan mengadakan dengan melakukan proyek P5, namanya sosial budaya apa yang berkembang di daerah sekitar, kita perkenalkan kepada anak didik kita di sekolah agar mereka tahu dan bisa mengenal budaya apa yang ada di sekitar mereka. Demikian, Pak. Terima kasih ya. Jadi memperkenalkan budaya lokal. Ya, budaya lokal. Wah, ini jangan sampai nanti anak didik di sekitar kita itu tidak tahu budaya, yang ditahu ini budaya orang Papua kan itu. Jadi orang Papua diketahui, orang Jawa dan sebagainya, sedangkan budaya di sekitar kita tidak. Jangan sampai demikian ya. Jadi usahakan budaya yang ada di sekitar itu betul-betul dikuasai, barulah nanti menyebar ke daerah-daerah yang lain ya. Ya, kemudian Pak Gede ya, Pak Gede Marta nih masih penasaran Pak Marta Widana ya. Silakan Pak Marta memberikan tanggapan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Pak. Izin teman-teman dan Bapak Nyoman. Jadi kalau Tiang mengetahui anak yang sedang bermasalah tanda kutip, ya kita cari tahu akar permasalahannya dulu. Apakah itu faktor eksternal ataupun internal. Jadi kalau dalam diri, ya kita sesuaikan dengan kondisinya. Atau mungkin eksternal dari faktor lingkungan. Nah, kita cari tahu dulu apa masalahnya, lalu kita mencari sebuah solusi yang tepat sesuai dengan kondisinya. Misalnya faktor internal, kita bisa melakukan pendekatan secara lebih personal, pendekatan lebih yang humanis ke anak tersebut, apakah dengan pendekatan atau solusi tersebut bisa terlaksana atau tidak. Setelah itu, baru kalaupun tidak bisa dicarikan solusi dan berhasil, baru kita mencari solusi yang mungkin di luar wilayah sekolah kita dengan pendekatan seperti tadi dibilang, dengan berkolaborasi dengan orang tua. Nah, sehingga saya berpikir
yang terdekat, tetap saya bilang itu bahwa guru sebagai model. Kita lebih mencontohkan yang baik. Ketika kita mencontohkan sesuatu yang baik, semoga anak-anak bisa melakukan yang baik juga. Seperti itu sih Pak. Terima kasih Pak. Wah, ini hebat ini. Jadi kita perlu mencari akar permasalahan, kan itu. Jadi jangan sampai kita memberikan hukuman belum tentu akar masalah, kan gitu ya. Apa sekarang boleh kita memberikan hukuman? Boleh sekarang? Tidak Pak. Boleh berikan hukuman? Tidak Pak. Tidak. Tidak boleh? Boleh. Boleh. Kita berikan bimbingan pembinaan ya. Jadi akar permasalahannya apa? Dari faktor apa? Nah ini bagus ini Pak Gede Marta nih. Jadi apakah faktor eksternal, apakah faktor internal? Nah ini. Jadi ini kalau tugas ini bukan gampang jadi guru. Ya. Jadi kalau istilahnya di kepolisian tuh guru di samping membimbing juga sebagai detektif, ini penyidik juga kan. Nah, mencari latar belakangnya bagaimana. Jadi kita dari mencari latar belakang tidak mudah ini. Jadi pendekatan dengan orang tua. Jadi mencari informasi kepada masyarakat, kan itu kepada teman-temannya. Nah setelah itu semua terkumpul, barulah kita memberikan solusi. Oh begini solusi yang terbaik. Gitu. Ini kalau yang lihat nih cocok sebagai guru BK nih Pak Martain. Ya guru BK, guru bimbingan. Jadi jangan salah kaprah ya, guru BK tuh kadang-kadang dipelesetkan guru basang kenyat dibilang. Basangnya kenyat tuh. Jadi gerak-gerak terus di sekolah. Nah bagus ini ya. Nah itu jangan semerta-merta kita memberikan keputusan sebelum ada kita selidiki bersama ya, sebelum kita ada bukti-bukti yang nyata lah istilahnya. Jadi baru ada buktinya, gitu ya. Bagus. Mungkin ada tambahan lagi? Mungkin ada tambahan lagi? Jadi ini penting ini dengan sosial budaya ini, jangan sampai nanti anak-anak kita itu tidak mengenal budaya kita sendiri begitu. Jadi harus mengenal. Jadi bangga dengan budaya kita. Kenapa bangga? Karena berkat budaya ya Bali itu dikenal di seluruh dunia. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu jalan-jalan ke Kuta, daerah Kuta, Batu Belik, udah itu Canggu, Tumak Bayu sekarang sudah diramat, banyak sekali tamu-tamu luar negeri. Yang dicari itu apa? Ya budayanya ini, budaya ya. Bahkan sekarang banyak tamu-tamu luar negeri sudah mengalih kewarganegaraan. Banyak yang mengalih menjadi warga negara Indonesia karena dia itu merasa nyaman tinggal di Bali. Jangan-jangan nanti Bali itu banyak bule ya. Ya, banyak bule. Ya. Nah, terima kasih banyak. Mungkin ada tambahan lagi yang lain sebelum kita lanjut yang lain. Jadi kita ini sekarang berdiskusi ini, kalau misalnya masih ada abu-abu kita perlu bertanya. Jadi unek-unek yang ada dalam diri ini kita keluarkan. Jadi kita mintakan solusi pada yang lain sehingga besok dalam diskusi kelompok ini kita sudah punya bahan. Tapi jangan lupa, jadi modul harus dibaca ya. Jadi karena besok, nah ini Ibu Gusti Ayu Melia Jayanti, Pak. Silakan Ibu. Ibu Melia ya, Ibu Melia. Oke, Pak. Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Mungkin di sini Tiang akan menambahkan sedikit ya apa yang dikatakan oleh Bapak Gede Marta Widana. Itu saya sangat setuju sekali. Jadi dilihat dari internal sama eksternalnya dulu anak itu, menyelidiki, mengidentifikasi dulu bagaimana keadaannya itu gitu. Terus karena ada kasus nih Pak di sekolah saya sendiri, anak didik saya yang notabene dari keluarga yang latar belakangnya orang tuanya cerai begitu. Jadi anak ini diasuh oleh kakeknya. Dan di sekolah itu kadang anak ini tidak pernah sekolah, bukannya dia tidak mau sekolah karena dia tidak ada yang mengantar. Nah ini kan perlu ditelusuri lebih dalam lagi apa sih ternyata itu penyebabnya, dan bukan semata-mata anak itu malas gitu, anak itu suka membolos itu. Nah jadi kendalanya seperti itu gitu. Terus juga karena mungkin pengawasan dari orang tua tidak ada, anak ini malam-malam suka main trek-trekan, Pak. Nah, ini dia. Kasihan anak ini karena tidak ada pengawasan dari orang tua, malamnya itu dia begadang main motor, Pak. Sehingga
dia paginya itu telat bangun juga gitu. Itu Pak. Dan anak ini perlu pendekatan juga dari guru. Nah, kebetulan yang membina Nike ada guru agama yang di sekolah Tiang. Nike diadakan pendekatan, terus kemudian pelan-pelan akhirnya anak itu ada tumbuh kesadaran dalam dirinya untuk tidak melakukan hal itu gitu. Dikasih apa namanya, semacam pengertian bahwa kamu anak yang tidak ada orang tua, tapi bagaimana ke depannya nanti kamu tuh supaya bisa jadi orang yang sukses ke depannya, jangan seperti ini. Artinya ada pendekatan, Pak. Jadi anak itu sampai sekarang sudah bisa ada kesadarannya sendiri. Dia ke sekolah naik sepeda, Pak, nggak apa-apa. Dia naik sepeda, gitu. Itu, Pak. Jadi pendekatannya itu berarti anak SMP SD? Anak SMP, Pak. Oh, SMP. Berarti dari keluarga yang broken home ya? Iya. Broken home. Iya. Jadi ada pendekatan. Nah, ini kadang-kadang pengalaman ini. Jadi karena ibu saya kan juga guru BK ini di SMP. Guru BK, jadi banyak permasalahan yang dijumpai dari keluarga yang broken home. Jadi berarti perhatian orang tua masih kurang gitu ya. Karena perhatiannya kurang, maka dilampiaskanlah di sekolah atau mungkin di luar sekolah. Nah, inilah guru harus cermat ini, mencermati anak-anak yang demikian itu ya. Jangan semata-mata memberikan hukuman dan sebagainya, apa latar belakangnya. Nah, ini biasanya itu dia itu berulah di sekolah karena kurang perhatian di rumahnya. Makanya dilampiaskanlah di sekolah. Maka kita sebagai orang tua kedua di sekolah harus bisa mencermati situasi anak-anak yang demikian ya, supaya jangan nanti salah jalur gitu ya. Jadi kita tuntut supaya bisa berjalan di alur yang benar gitu ya. Ya Bu Gus Cahayu ya. Ya, luar biasa. Ada mungkin yang lain tambahan sebelum kita lanjut? Cukup? Cukup ya? Nah, ya kita lanjutkan lagi satu ya. Nah ini ada pertanyaan begini ya. Mengapa pendidikan atau murid atau anak perlu memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman? Nah ini, jadi perlu memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Ya, wah ini sudah Ibu Gus Cahayu baru tadi. Ya Bu Ratih dulu ya, Bu Ratih ya, Ibu Ratih dulu. Silakan. Wah ini kasihan semua ini. Wah, ya. Terima kasih Bapak. Nah, Saya ini menjawab mengapa pendidikan itu perlu memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Seperti pemikiran dari Ki Hajar Dewantara, pendidikan telah menuntun segala potensi karakter yang ada di dalam diri anak. Kita tidak bisa mengubah kodrat alam anak itu yang berupa karakter, minat, bakatnya kita tidak bisa merubah. Kita cuma bisa menuntun mereka, menebalkan hal-hal yang positif yang ada dalam diri mereka, menyamarkan yang negatif yang ada dalam diri mereka. Pendidikan juga harus memperhatikan kodrat zaman. Berarti pendidikan itu harus membekali murid itu dengan kecakapan, keterampilan yang sesuai dengan zamannya. Demikian Bapak. Terima kasih. Ya luar biasa Bu Ratih ya. Nah, luar biasa. Ya, bagus. Pak Nyoman. Nah, Pak Nyoman Supariyarto ini. Nah, ini silakan Pak Nyoman. Pendidikan sesuai dengan anak itu sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Itu saat saya membaca dari modul yang ada di Ki Hajar Dewantara berikan, di mana anak itu hidup pada zamannya. Mereka hidup dengan polanya sendiri dan mereka akan hidup dengan kekuatan pribadinya. Kita sebagai seorang pendidik hanya mampu dalam artian di sini menebalkan atau mengarahkan ke arah yang lebih baik. Kalau di Ki Hajar Dewantara dikasihkan contoh seperti padi, kita nanam padi. Kalau saya punya perspektif yang lain ini Pak. Jadi saya andaikan seperti menanam rumput ini. Saya sendiri melaksanakan sendiri. Saya menanam sebuah rumput mutiara di kebun di taman saya. Jadi ternyata saat saya tanam, yang tumbuh di sana itu tidak hanya rumput tersebut, tapi
yang tumbuh di sana itu banyak gulma-gulma. Dan sebagai seorang pendidik kita harus menyingkirkan gulma-gulma. Saya andaikan ini sebagai seorang hal-hal yang negatif yang harus kita singkirkan. Selain itu, saat kita ingin menanam tersebut banyak rintangan, Pak. Saya rasakan bagaimana kita seorang pendidik itu memberikan daripada pupuk atau motivasi kepada anak agar anak itu lebih berkembang sesuai dengan kodratnya, gitu Pak. Ya, bagus ini ya. Itu saya salut karena Anda sudah baca modul. Ya, nah ini kan baca modul. Dan sekarang apakah modul itu cocok dengan kenyataan di lapangan kan itu ya. Jadi kalau menurut Pak Nyoman, bagaimana modul yang disusun apakah cocok dengan situasi di lapangan? Sangat cocok Pak. Sangat cocok. Ya, sangat cocok sekali. Iya. Nah sekarang pendapat yang lain lagi. Oh ini banyak ini Pak Gede Nangga Putra. Ya silakan Pak Gede Nangga Putra. Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Tidak jauh berbeda dengan Bapak Nyoman Suparyata ya Pak bahwa melalui kodrat alam kita menyadari bahwa terdapat hal-hal yang tidak dapat kita rubah pada diri siswa, sehingga tidak layak atau tidak patut bagi kita untuk memaksakan perubahan itu. Misalnya dia senang olahraga, kita paksakan dia untuk paham mata pelajaran seperti matematika atau IPA dan yang lain-lain. Nah, dan untuk kodrat zaman bahwa kita menyadari bahwa siswa itu bertumbuh pada lingkungan yang selalu mengalami paradigma Bapak dan Ibu, artinya selalu mengalami perubahan lingkungan hidupnya. Jika tadi diibaratkan rumput oleh Pak Nyoman, berarti paradigma itu adalah musimnya. Bisa kering, bisa hujan, bisa bersalju mungkin. Jadi sebagai petani kita harus sadar bahwa bagaimana menuntun siswa untuk melewati musim-musim itu. Terima kasih Bapak. Wah, luar biasa ya. Tepuk tangan ini pada Pak Gede. Ya, tepuk tangan semangat semuanya ya. Wah, luar biasa Pak Gede. Nah, ini dari 3 pendapat tadi, ini sudah semua sasarannya hampir mengenal di tengah lingkaran ini. Ya, tengah lingkaran. Mungkin ada yang perlu menambahkan lagi supaya betul-betul pas. Pak Marta Wiguna. Angkat tangan. Bukan Wiguna Pak, saya sendiri Marta Widana Pak. Marta Widana. Ya. Baik, izin Pak nggih. Silakan Pak Gede Marta ya, silakan. Izin Pak, izin teman-teman nggih. Jadi yang uraikan sedikit kodrat alam dengan kodrat zaman. Jadi kodrat alam itu adalah mempertimbangkan pendidikan, berarti mempertimbangkan anak itu dalam perkembangan alami anak itu sendiri. Kita harus mampu menghormati bahkan mendukung perkembangan alam anak. Contoh misalnya seperti kodrat alam itu misalnya keterbatasan fisik, emosional atau IQ, perkembangan moral dan etika. Itu perkembangan berdasar kodrat alam. Jadi alamiahnya berdasarkan emosionalnya. Itu kita menghormati dan mendukung perkembangan itu secara alami. Lalu yang kodrat zaman itu yaitu mempertimbangkan apakah siswa itu mampu nggak beradaptasi. Nah, beradaptasi itu yang penting. Beradaptasi dan berkembang sesuai zamannya. Nah, zaman telah berubah, jadi kita harus mampu beradaptasi di mana kita berkembang dengan era globalisasi seperti ini. Seperti misalnya kemajuan teknologi, sekarang mampu nggak anak-anak kadang-kala anak-anak bisa main HP tapi tidak bisa mengoperasikan komputer. Nah, itu salah satu contoh dampak globalisasi yang kurang menarik, kurang bagus bagi saya, menurut saya. Lalu misalnya kesadaran global, sedikit-sedikit informasi dari luar, misalnya dari luar negeri masuk ke kita, misal saja contohnya di Instagram atau informasi media sosial, terjadi kebakaran di A. Kemungkinan saja anak-anak sekarang itu akan percaya tanpa melihat deskripsinya, padahal dinyatakan itu bukan fakta, tapi sebenarnya itu adalah sebuah berita yang dibuat-buat seperti itu. Jadi kodrat alam itu alamiah anak, kita hormati dan dukung, sedangkan zaman itu beradaptasi dengan perkembangan sebuah era seperti itu, Pak. Terima kasih, Pak. Wah, ini betul-betul pendapat yang luar biasa nih Pak Marta ya. Nah ini luar biasa. Nah dari semua pendapat tadi itu kayaknya sudah mengena semua ya, sudah mengena. Nah sekarang lagi satu ini, sebelum kita akhiri nanti bisa tidur dengan nyenyak di rumah ya. Nah sekarang kan dari pemikiran KHD itu, jadi kita seorang guru itu berhamba pada anak.
berhamba. Nah, Anda sebagai seorang guru, apakah pendapatnya Ki Hajar Dewantara itu cocok atau enggak? Kita berhamba pada anak. Jadi menurut pendapat Anda bagaimana? Jadi kita sebagai guru itu berhamba kepada anak. Ya, Ibu. Bu Heli ya? Oh, Bu Heli. Ya, Bu Heli, silakan Bu Heli. Wah, ini banyak sekali nih. Resen-resennya sudah semangat-semangat semua ini. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Kalau sepemahaman saya, berhamba kepada anak itu artinya kita sangat menghargai mereka. Kita melihat bahwa mereka itu berbeda, perbedaan mereka itu adalah unik gitu, seperti itu Pak. Jadi kita sangat menghargai dan menghormati mereka, seperti itu. Mungkin nanti ditambahkan sama dengan yang lain. Terima kasih Bapak. Wah, terima kasih Bu Eli. Nah, Ibu Jayanti nih. Nah, Ibu Melia Jayanti, silakan. Terima kasih Pak. Saya coba untuk apa tadi Niko? Guru berhamba kepada anak. Ya, menghamba. Apa maksud kata menghamba pada anak, Kenten? Iya. Ya. Jadi guru-guru kita berhamba pada anak. Cocok atau enggak? Cocok kita sebagai guru berhamba kepada anak. Kalau sebenarnya menurut Tiang Niko, Pak, kalau menghamba itu bukan berarti kita mengagung-agungkan Kenten, menghambakan Kenten, bukan gitu maksudnya. Di yang Tiang baca di modul Niko, menurut Ki Hajar Dewantara, berarti yang perlu kita hargai dari anak itu gitu. Yang perlu kita kembangkan secara optimal gitu. Bahwasannya anak itu memiliki suatu hal yang lebih dalam dirinya yang harus kita dukung, kita kembangkan semua potensi yang ada dalam dirinya itu gitu. Kita bimbing, kita mengarahkan anak itu pada hal yang lebih baik gitu. Sudah? Sudah? Mantan bumun Pak. Oh iya, luar biasa ya. Jadi baru 2, mungkin teman lagi yang lain. Ini saya perlu Pak Gede Nangga Putra ya. Nah silakan. Pak Gede tadi sudah ya? Sudah tadi? Lagi? Baru sekali. Oh iya, silakan Pak Gede ya, Gede Nangga. Nah, terima kasih Bapak atas kesempatannya kembali. Kalau saya memaknai kata hamba yang disematkan oleh Ki Hajar Dewantara ini sebenarnya kata menghamba jika dikaitkan dengan nilai spiritual Bapak. Karena niki saya lihat memiliki kesamaan makna seperti kita menghamba kepada Tuhan. Layaknya hubungan kita dengan Tuhan, Tuhan bukanlah atasan atau kita adalah bawahan. Sebagaimana ayat-ayat di agama bahwa Tuhan menghargai kita sebagai makhluk ciptaannya, begitu juga kita menghargai Tuhan sebagai makhluk pencipta. Berarti kita menyadari bahwa siswa adalah hal yang kita tuntun, adalah orang yang bernaung di bawah perlindungan kita, perlu kita hormati, sebagaimana murid juga menghormati kita sendiri. Seperti itu Bapak, terima kasih. Wah, luar biasa nih Pak Gede ya. Jadi menghamba itu bukan berarti atasan bawahan, enggak ya. Nah ini, nanti kita akan simpulkan terakhir. Jadi bagaimana guru yang dulu dengan guru yang sekarang, nanti kita akan ketemu jawabannya ya. Guru yang dulu dengan yang guru yang sekarang. Nah lagi satu ya, sebelum kita akhiri nanti Bu Putu dulu ya, Bu Putu Emita. Ya, Bu Putu Emita Upadianti ya. Silakan Bu Putu. Nanti sebelum kita akhiri. Baik, seperti yang Bapak Gede Nangga itu tadi, yang Bapak tadi ungkapkan itu sangat spiritual sekali nih Bapaknya. Jadi kalau menghamba di sini bagi saya tuh ya kayak menghamba tuh kan seolah-olah artinya tuh kayak kita tuh gini ya sebagai pelayan gitu, pelayan murid. Cuman kalau di sini saya kaji menghamba itu memiliki makna yang lebih dalam gitu loh. Jadi kita itu mendekati murid itu dengan hati yang suci gitu. Dan kita juga tidak meminta suatu hak kepada murid. Misalnya setelah proses pembelajaran kita itu minta agar nanti hasilnya itu bagus gitu, tidak ya, kita tuh lebih menghargai proses murid dan kita itu lebih aktif dalam melakukan pendekatan pada murid dan juga kita tuh senantiasa memfasilitasi murid di tengah berbagai kebutuhannya. Bagi saya demikian Pak, menghamba itu. Ya. Nah ini jadi sebenarnya saya kepingin sekali ini untuk berdiskusi lebih lama ya.
Jadi karena waktu kita ini membatasi, jadi saya juga tidak ingin mengambil waktu Bapak Ibu semua. Nanti karena banyak juga kesibukan lain ya. Jadi sebenarnya senang ini berdiskusi, jadi bertukar pikiran pada malam hari ini. Tapi karena waktu yang membatasi kita, jadi pertemuan kita pada hari ini kan dibatasi 90 menit. Jadi 90 menit ya. Jadi kayaknya ini sudah lewat ini 5 menit. Nah, sudah lewat 5 menit. Masih banyak. Nah, begini, saya simpulkan begini. Dari pendapat kenapa ada perbedaan guru yang dulu dan dengan sekarang. Kalau guru yang dulu itu kan tuntutannya kurikulum. Jadi anak-anak harus mampu ini kan itu tuntutannya, kurikulum yang. Tetapi kalau sekarang, bagaimana guru sekarang membangkitkan potensi anak? Jadi kita menganggap bahwa semua anak yang kita didik, kita bimbing itu berpotensi. Nah, sekarang bagaimana guru memberikan pelajaran atau pendidikan pada anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Nah, ini kalau itu bisa dikembangkan, saya yakin semua anak-anak yang ada akan memiliki potensi. Jadi untuk menyongsong masa depan yang cerah begitu ya. Suatu contoh misalnya Bapak Ibu pernah dengar yang buta itu tapi suaranya luar biasa bagusnya sampai ikut kontes di Amerika itu, siapa namanya itu? Siapa namanya itu? Lupa, Pak. Siapa ya? Lupa namanya, tapi tahu Pak, pakai hijab. Tapi tahu lagunya, Pak. Ya itu kan bagus itu. Sampai kita mendengar lagunya sampai menangis kita. Itu kan orangnya buta. Berkebutuhan khusus, tetapi memiliki potensi yang luar biasa. Dan begitu juga yang lain. Misalnya mempunyai kekuatan yang luar biasa, tapi kalau kita berikan pelajaran, tidak pernah bisa jawab, tetapi begitu memukul musuh, KO. Nah, itu kan semua anak bisa potensi. Maka gitu, kita sebagai seorang guru, bagaimana caranya sekarang membangkitkan jiwa anak, supaya mereka itu dapat menyadari dirinya. Nah, itu. Jadi sehingga nanti kalau sudah menyadari, berarti dia menyongsong masa depannya yang cerah. Nah, itu kan tujuannya ya. Jadi Bapak Ibu, jadi kita sebenarnya, ini sudah lewat waktunya ya. Jadi kita ingat besok, jadi besok akan kita di ruang kolaborasi, sesi 1 ya. Besok kita akan mulai, sepakat ya pukul 19 ya? Sepakat ya? Pak, apa kita perlu rubah waktunya? Karena saya belum sematkan di LMS, karena saya mau minta pendapat dari Bapak Ibu semua. Kalau memang setuju pukul 19 seperti sekarang, nanti sebentar nanti saya akan sematkan gitunya. Ya, sebentar sematkan. Cocok ya? Pukul 19? Ya, Bapak Ibu sudah sangat bagus, ini sudah mengikuti sesi diskusi dengan luar biasa. Tapi sebelum kita akhiri, yang tutup dengan sebuah pantun. Saya kan baru belajar berpantun sekarang. Mudah-mudahan nanti kecanduan dengan pantun. Jadi hari Kamis bersih-bersih. Cakep. Pasang bendera biar berkibar. Cukup sekian dan terima kasih. Maaf jika diskusinya panjang lebar. Ya. Jadi sebelum kita akhiri kegiatan kita pada malam hari ini, menundukkan kepala sejenak berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan pada malam hari ini berguna untuk teman-teman yang lain, dan sehingga besok dan selanjutnya bisa kita ikuti kegiatan dengan. Mari kita menundukkan kepala sejenak. Ya, selesai. Jadi Bapak Ibu perlu dia sampaikan, jadi untuk kegiatan kita besok, nanti yang gilirkan untuk memimpin doa. Ya, memimpin doa, karena kita ini semua beragama Hindu, silahkan nanti kalau berdoanya jangan nundukkan kepala. Jadi kalau bisa nanti dengan mantra lah sedikit, gitu, supaya menggemalah sedikit jiwa kita terangkat begitu ya. Jadi semua nanti saya dapat bagian. Nah sudah itu nanti siapkan juga untuk ice breaking-nya. Jadi setiap orang nanti harus memimpin ice breaking, supaya kegiatan kita betul-betul bersemangat lah, ya bersemangat, jadi senang gitu ya. Nanti begitu habis kegiatan kita bisa tidur dengan nyenyak. Dan itulah ya Bapak Ibu yang bisa yang fasilitasi pada malam ini. Jadi kurang lebih yang mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita terus belajar supaya mencapai tujuan yang kita inginkan. Ya, terima kasih Bapak Ibu.
Dan yang akhiri dengan mengaturkan Pramosanti, Om Santi Santi Santi. Om Santi 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 Om. Sukses semua Bapak. Sukses semua Bapak. Nah, nih, terima kasih banyak, ini luar biasa ini. Saya senang ini dengan mendampingi teman guru-guru dari Bali ini. Wah, lain dengan yang NTT. NTT itu waduh, keluar masuk keluar gitu aja terus. Karena maklum kita sinyal di sana. Kalau kita ini syukur sinyalnya bagus, ya. Dan tidak mengurangi rasa hormat, silahkan Bapak Ibu bisa keluar dulu, ya, kita lab. Jadi bisa melayani anak, suami, mungkin punya orang tua dan sebagainya. Silahkan beraktivitas sesuai dengan yang biasa dilakukan, gitulah. Saya mohon izin untuk lab, Bapak Ibu ya. Izin lab, Pak. Iya, Bapak. Untuk lab. Mohon izin untuk keluar. Bapak.